Menurut kamus Wikipedia, kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut sebagai penjahat perang. Aksi yang dilakukan oleh para pejabat perang adalah pembantaian massal kelompok tertentu yang disebut dengan genosida. Mereka diadili oleh pengadilan internasional dan mendapat hukuman setimpal, seperti hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, atau seperti hukuman gantung. Hari ini kita akan membahas 5 penjahat perang dunia yang diadili dan mendapat hukuman setimpal. Hideki Tojo, pembunuh 4 juta orang China. Hideki Tojo adalah jenderal Jepang dan Perdana Menteri ke-40. Tojo adalah penguasa militer di seluruh Jepang di tahun kekuasaannya selama Perang Dunia Kedua. Selama masa kekuasaannya, Tojo diketahui melakukan kejahatan perang. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan seperti peperangan agresi dan perang dalam pelanggaran terhadap hukum internasional dan mengadakan perang tak beralasan terhadap China. Di bawah otoritasnya, Tojo dianggap bertanggung jawab membunuh hampir 4 juta orang China. Puncaknya, Tojo divonis mati pada 12 November 1948 dengan hukuman gantung. Charles Taylor, pembantai 250.000 jiwa dalam Perang Saudara. Mantan Presiden Liberia dituntut oleh Jaksa Pengadilan Internasional di Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda, dengan hukuman 80 tahun penjara. Ia diketahui bersalah karena bersekutu dalam kejahatan perang di Sierra Leone. Seperti diberitakan oleh BBC, Taylor didakwa mendukung kelompok pemberontak dalam Perang Saudara pada tahun 1991 hingga 2002. Korban jiwa ditaksir mencapai 250.000 jiwa. Dukungan Taylor kepada kelompok pemberontak sebagai calo senjata atau sebagai pemodal. Tidak sebatas itu, dia juga mendukung pemberontakan untuk pembunuhan, perkosaan, perbudakan seksual, dan serangkaian aksi teror. Taylor dihukum pada April 2012. Dia menjalani hukuman di penjara Inggris setelah permintaan penahanannya dipindahkan ke Rwanda tidak dikabulkan. Pembantai Muslim Bosnia mati di sel penjara. Slobodan Milošević adalah mantan presiden Serbia. Saat memangku jabatan tersebut, ia disebut sebagai aktor di balik agresi militer Serbia dalam pemusnahan etnis Bosnia setelah runtuhnya Yugoslavia pada tahun 1990. Selain itu, Milošević juga disebut terlibat dalam kejahatan serupa di Kosovo dan Kroasia. Setelah tidak terpilih dalam pemilihan presiden di tahun 2000, Slobodan Milošević menghadapi 60 dakwaan di Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda di tahun 2002. Meski telah menjadi tahanan, masih banyak pihak yang memberi dukungan terhadap Milošević. 4 tahun berselang, Milošević ditemukan tewas di selnya pada 11 Maret 2006. Di pusat tahanan Pengadilan Penjahat Perang PBB di Den Haag. Pengacara Milošević menyatakan bahwa kematian Milošević tidak wajar. Dia menuntut agar jenazahnya diotopsi di Rusia, bukan di Belanda. Radovan Karadzic, pembantai 8.000 umat Muslim Bosnia divonis 40 tahun bui. Radovan Karadzic adalah seorang yang memimpin Republik Bosnia Serbia dalam pembersihan etnis Muslim sepanjang kurun waktu 1992 hingga 1995. Akibat aksinya tersebut, Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda mengadilinya. Dia didakwa bersalah atas pembantaian Muslim Bosnia di kota Srebrenica dan dijatuhi vonis hukuman penjara 40 tahun. Dia dijerat 11 pasal kejahatan perang yang masuk kategori pelanggaran HAM luar biasa. Channel News Asia melaporkan Karadzic membantah semua dakwaan jaksa penuntut. Ia mengaku tidak pernah memerintahkan tentara Serbia menghabisi setidaknya 8.000 umat Muslim Bosnia yang tinggal di kota Srebrenica pada tahun 1995. Salah satu dasar dakwaan jaksa juga adanya dokumen tertulis yang membuktikan dari perbatasan Bosnia, Kroasia tanpa alasan jelas. Pada 1 Oktober 1946, 12 penjahat tinggi Nazi dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Internasional Kejahatan Perang di Nuremberg.
Di antara terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung itu adalah Menteri Luar Negeri Nazi Joachim von Ribbentrop, pendiri Gestapo, dan Kepala Angkatan Udara Jerman Hermann Göring, serta Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick. 7 orang lainnya termasuk Rudolf Hess, mantan wakil Adolf Hitler, dijatuhi hukuman bui dari mulai 10 tahun hingga seumur hidup. Pengadilan yang berlangsung hampir selama 10 bulan itu digelar oleh Mahkamah Internasional yang terdiri dari perwakilan Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris seperti dikutip dari History.com. Itu adalah pengadilan internasional pertama dalam sejarah dan para terdakwa dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Pada tanggal 16 Oktober 1946, 10 dari pentolan Nazi itu dihukum gantung satu persatu. Hermann Göring, orang yang didakwa sebagai pemimpin perang terhadap warga Yahudi, memutuskan bunuh diri dengan racun di malam sebelum dia harusnya dieksekusi. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?